Dahulu kala, hiduplah gadis bernama Bawang Putih bersama ayahnya di sebuah desa. Setelah ibunya tiada, ayahnya pun menikah kembali dengan janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Ayah bangga banget punya anak seperti ayah, udah manis-manis, cantik-cantik lagi. Ini semua berkat ibu. Kalau ayah tidak bertemu dengan ibu, ayah tidak akan punya anak seperti kalian. Ayah jadi lebih senang di rumah loh. Jangan bilang kayak gitu. Kalau bukan karena kamu, nggak mungkin aku dan Bawang Merah bisa tinggal di rumah ini. Setelah ibunya Bawang Putih meninggal dunia. Karena satu hari yang lalu Bawang Putih ulang tahun, jadi ayahnya memberikan Bawang Putih hadiah, yaitu sebuah gelang. Ini hadiah dari ayah untuk kamu, nak. Makasih. Ih, gelangnya bagus sekali. Apalagi kamu yang pakai, pasti jadi tambah cantik. Masa sih? Iya. Coba aja aku punya itu. Beberapa hari kemudian, ayah pergi untuk bekerja jauh. Lalu, tinggallah Bawang Putih bersama ibu tirinya dan Bawang Merah. Merah, kok baju aku dibuang lagi gitu? Aku tuh udah capek. Dia selalu ngalah sama aku. Kamu selalu dapat kamar sebesar ini, sedangkan aku selalu dapat kamar yang kecil kumuh itu. Ibu tiri pun datang, lalu mendorong Bawang Putih. Iya benar. Merah, lain kali kamu nggak sama ngomong gitu ke dia. Aku aja dorong dia keluar. Ibu, aku sudah selalu berharap supaya Putri cepat keluar dari kamar ini. Sama kamu. Dia tuh nggak pantas dapetin semua kemewahan ini. Aku benar sayang, teman kita yang pantas mendapatkan semua kemewahan. Di pagi hari yang cerah, Bawang Putih berjalan menuju sungai untuk mencuci baju. Saat sedang mencuci, tak sengaja terlepas baju milik ibu tirinya dan hanyut di bawah arus. Bawang Putih seketika berlari mengejar baju tersebut. Tapi, tak sengaja ia bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang duduk di bawah pohon besar. Tunggu. Ada apa, nak? Kayaknya kamu terburu-buru. Maaf nih, kain ibu saya hanyut. Saya harus mencarinya sebelum menghilang terbawa arus. Jangan khawatir, nak. Kalau kamu membantu nenek, nenek akan membantumu. Boleh, nek. Apa yang bisa saya bantu? Bawang Putih dengan penuh keikhlasan membantu nenek tersebut untuk membersihkan tanaman liar di sekitar pohon besar. Setelahnya, nenek itu memberikan sebuah labu yang tergeletak di dekatnya. Ambillah salah satu dari labu ini, nak. Pilih yang besar atau yang kecil sebagai tanda terima kasih dari nenek. Terima kasih banyak, nek. Saya pilih yang kecil saja. Saya tidak perlu yang besar. Terima kasih atas kebaikan hati nenek. Pilihanmu tepat, nak. Dan ini sandamu yang ini tadi. Semoga kebaikanmu lepas dengan kebaikan. Bawang Putih yang merasa bersyukur mengucapkan terima kasih, lalu membawa labu tersebut ke sebuah taman. Sesampainya di taman, Bawang Putih membuka labu pemberian sang nenek. Setelah labu tersebut terbelah, ia terkejut tak kalah melihat emas dan permata yang bersinar di dalamnya. Wah, ini emas dan permata. Ini keren banget. Apa itu? Kamu dapat dari mana, Bawang Putih? Ini dari nenek yang aku temui di hutan. Aku cuma nolongin dia bersihin tanaman liar dan dia ngasih labu ini sebagai hadiah. Kalau gitu Merah, kamu harus pergi juga cari labu yang lebih besar. Jangan biarin dia yang nikmatin semua harta itu. Iya, Ibu. Aku bakal cari labu yang lebih besar dan lebih berharga daripada milik Bawang Putih. Setelahnya, Bawang Merah pergi ke dalam hutan untuk menemui nenek itu dengan niat dan harapan bahwa ia akan mendapatkan labu yang lebih besar. Ah, itu neneknya. Nenek yang berbaik hati.
Tapi boleh nggak labu yang besar itu buat aku? Soalnya aku pasti lebih berhak mendapatkan yang lebih baik daripada bawang putih. Kamu yakin dengan pilihanmu, nak? Labu yang besar tidak selalu membawa kebahagiaan. Yakin dong, Nek. Aku berhak mendapatkan yang lebih baik. Berilah labu itu untukku. Meski dengan rasa enggan, nenek tersebut memberikan labu besar yang ia bawa kepada bawang merah. Ibu, lihat aku mendapatkan labu yang lebih besar daripada si putih. Ayo, kita membukanya. Cepat buka. Suatu hari, saat bawang putih sedang mengambil air di sungai, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pemuda tampan yang sedang berburu. Pemuda itu adalah seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang sedang beristirahat di dekat sungai. Maaf, apakah ini sungai yang mengalir ke desa dekat kita? Iya benar Tuan, sungai ini melewati desa kami. Tapi kalau Tuan butuh bantuan, saya bisa bantu tunjukkan jalan. Terima kasih. Nama saya Arik. Dan setiap hari saya bertemu gadis baik dirimu. Saya bawang putih. Kalau Tuan gak keberatan, saya bisa tunjukkan jalan. Sejak pertemuan itu, Pangeran Arik sering datang ke desa untuk bertemu bawang putih. Ia terpesona oleh kebaikan hati dan kesederhanaannya. Di lain tempat, dua prajurit dari Pangeran Arik berniat untuk berkhianat dan bergabung dengan Pangeran Arya. Li, mana ngerasa teh simari mun misalnya gawe jeung Pangeran Arik teh gajina teh sakurang gitu. Kurang. Saeutik. Pengojang kebutuhan sehari-harinya di bumi. Bener dah abi mah lain kumanya da ABG di dalam keluarga ya istri gitu nu butuh biaya jeung lahiran teu biayana. ABG dah di bumi kayak keluarganya butuh sama-sama juga butuh. Oh bener dah gaji di Pangeran Arik mah dah teu cukupnya jeung kehidupan sapoe teh. Cukup. Orang teh boga informasi meureun di Pangeran Arya ditawarkeun abi teh. Tawarkan. Gajina leuwih gede ti Pangeran Arik. Man orang rek nyobaan wae duaan. Tapi kan orang gawe jeung Pangeran Arik oge. Anggeus bae we cicing-cicing orang mah. Oh, ayo tuh orang cobaan weh. Ayo coba nah. Ayo. Sore, Pangeran Arya. Sore. Kami siap untuk menerima tawaran dari Pangeran Arya. Apakah kalian siap konsekuensinya? Siap, Pangeran. Baik, tugas kalian memberitahu informasi tentang Pangeran Arik dan Bawang Putih. Siap, Pangeran. Tak sengaja, prajurit yang berada di kubu Pangeran Arik mendengar siasat pengkhianatan tersebut. Lalu, dengan tergesa, mereka memberitahu Pangeran Arik. Kakak, itu tuh po, si Amri jeung si Chandra, nah jeung Pangeran Arya. Oh nya mau balik, orang menjaga ke Pangeran Arik ayo. Ayo. Pangeran Arik, selamat sore. Kenapa kalian tergesa-gesa? Saya izin melaporkan bahwa Amri dengan Chandra sedang berdiskusi dengan Pangeran Arya. Sepertinya mereka sedang berdiskusi untuk merebut bawang putih dari Pangeran Arik. Wah, tidak bisa dibiarkan. Mari kita ke sana. Ayo. Pangeran, itu mereka. Hei, kalian. Sedang apa kalian di sini? Ini bukan urusan kalian. Saya dengar kamu merencanakan untuk merebut bawang putih dari saya. Tidak akan bisa. Oke, kalau begitu kita selesaikan secara jantan. Ayo kita teruskan dengan jantan. Jika saya menang, saya akan mendapatkan banyak bawang putih itu. Baiklah. Saya nyerah. Silakan. Kau mendapatkan bawang putih. Kamu kenapa?
Aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang saja. Setelah panjang lebar berkelahi demi mempertaruhkan bawang putih, akhirnya Pangeran Arya pun kalah di tangan Pangeran Arik, lalu menyerah secara sukarela. Pangeran, Kamu sedang apa, Bawang Putih? aku sedang beres-beres rumah. Ayo kita jalan-jalan dulu sebentar. Tapi ini belum selesai. Gak apa-apa, Bawang Putih. Bentar aja kok. Tapi yaudah deh. Ya. Sebentar ya, aku simpen dulu sapunya. Ya. Bawang Putih, kenapa kamu pergi meninggalkan rumah? Sedangkan pekerjaan rumahmu saja belum beres. Lihatlah itu, masih banyak sampah yang berserakan. Dan bantal-bantal ini masih belum dirapikan. Kenapa kamu pergi dari rumah dan meninggalkan tanggung jawab rumahmu? Lihatlah ini, belum dipel, masih kotor nih. Sini kamu. Sini. Sini kamu, masuk ke kamar. Sini. Ini hukuman buat kamu karena kamu tidak menjalankan pekerjaan rumah. Jangan, Ibu. Bu. Apa tadi aku mimpi? Nah, bangun, makan malamnya sudah siap. Iya ya. Kamu kenapa kok kelihatan pucat? Pasti gak jadi main sama cowok kamu ya? Enggak kok. Ya kasihan pasti kalau kamu nggak jadi jemput kamu. Aku sih mau kesini ya. Kadang dalam mimpi aku berada di tempat yang asing. Tak ada suara tawa, tak ada pelukan hangat, tak ada rumah untuk pulang. Di sana aku berjalan sendirian, mencari sesuatu yang entah apa. Lalu ketika aku terbangun, semuanya kembali nyata. Suara ibu dari dapur, saudari tiriku yang baik, ayah yang selalu memastikanku aman, dan aroma makan malam sederhana yang selalu terasa istimewa. Mimpi itu seperti pengingat halus dari Tuhan bahwa apa yang selama ini kita anggap biasa, ternyata adalah nikmat yang luar biasa. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last time. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go.
take will always lead you home. Tebaknya naon anu para ranjang aya kutipan terus ngagantung. Sok tebak. Rambutan. Parahu lain, parahu. Salah. Salak. Salah. Pesawat lain, pesawat. Salah. Cangcak, Tahu teu? cangcak. Ah, geus salah. Tahu teu? Cuculuk. Salah. Geus taruh punya. Talur. Yang apa jawabannya? Daun. Cau.